Nah ini masih membahas mengenai ya, karena sekarang ini kan eh, gimana ya, informasi yang begitu membludak dari sosial media, dan itu seterusnya itu apa membuat kita itu mudah sekali suudzon gitu, prasangka buruk. Padahal suudzon itu kan berbahaya sekali, karena suudzon itu dijelaskan oleh para ulama, para wali, itu bisa menyebabkan su'ul khatimah kan itu. Ini nginda dan abdibi, kata Allah itu. Firman Allah dalam hadis qudsi, aku Allah hanya menuruti keyakinan hambaku kepadaku. Kalau dia berprasangka baik, ya aku baik. Kalau dia kira-kira kayak begitulah. Termasuk misalnya dijelaskan oleh guru judi yang mengutip guru sekumpul dan yang lain-lain itu, ulama-ulama hebat ya, ulama wali itu. Jadi sekarang ini keadaannya kan begitu banyak berita yang simpang siur, yang banyak hoaknya daripada yang benar dan seterusnya itu ya. Nah ini kita itu rawan sekali untuk menjadi suudzon kepada sesama manusia gitu. Ini ini ada satu resep yang mungkin bisa dicoba, yang saya simpulkan dari itu yang disampaikan oleh guru sekumpul, yaitu ya kita memperbanyak membaca doa. Salah satu doa di antara 4 doa yang diajarkan oleh Syekh Saman Al-Madani, pendiri Tarekat Samaniyah, itu memperbanyak di sebanyak mungkin, di sebanyak kesempatan, mungkin sambil mancing seperti saya ini. Nah ini lagi istirahat ini atau sambil yang penting sambil tiduran atau apa gitu, membaca Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ustur ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ustur, tutuplah aib, maksudnya tutuplah di sini, tutuplah aib ummata Sayyidina Muhammad, umatnya Nabi Muhammad SAW. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebanyak-banyaknya sambil umi atau dibatin macam-macam. Nah, coba diamalkan, nah itu nanti akan merasakan efek psikologis yang lebih enak lah. Karena ya, seperti dijelaskan guru Zuhdi itu almarhum, husnudzon itu bikin hati nyaman, suudzon itu kan bikin hati tidak nyaman. Semakin banyak membaca Allah mastur ummata Sayyidina Muhammad SAW, ya Allah tutuplah aib kekurangan umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, itu nanti kita makin tidak melihat kekurangan, makin tidak melihat kesalahan sesama manusia, sehingga kita bisa husnudzon kan itu. Kalau udah husnudzon ya itu adalah modal utama untuk husnul khotimah, hati menjadi tenang, tentram, kemudian lebih bahagia, lebih berbunga-bunga kan itu. Jadi apa yang tadi mau saya jelaskan sudah. Kalau guru sekumpul kan menjelaskan mengenai man sataro ngaiba akhihi satarallahu ngaibahu fi yaumil qiyamah. Siap, ada satu au kamakol ya. Rasulullah bersabda, siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menutup aib dirinya di hari kiamat. Ya, maksudnya Allah akan menutup aib orang itu, maksudnya Allah akan mengampuni segala kesalahan kekeliruan orang itu di hari kiamat. Nah, menutup di sini itu tidak melihat, kalau guru sekumpul menjelaskan dengan sangat luar biasa itu. Menutup itu tidak melihat, sama sekali tidak melihat. Jadi benar-benar tidak melihat gitu loh. Bukan kok menduga-duga kemudian tidak membicarakan. Misalnya saya punya teman namanya Budi, kemudian saya menduga Budi itu suka mencuri, itu namanya belum menutup. Meskipun saya tidak membicarakan itu, saya melihat Budi itu melakukan kemaksiatan, terus saya tidak membicarakan kemaksiatan Budi, itu belum menutup yang sempurna. Kalau guru sekumpul itu menjelaskan, ya kalau tutup yang sempurna itu benar-benar saya tidak melihat sama sekali ketika Budi maksiat, ketika Budi melakukan kesalahan, sehingga hati saya tenang gitu. Kalau saya melihat kesalahan Budi, kemudian saya menahan mulut saya dari
membicarakan kesalahan atau kekurangan budi kepada orang itu belum sempurna karena Gus Kumpul. Masya Allah kalau Abah Gus Kumpul menjelaskan ya sempurna kan gitu. Jadi supaya kita itu benar-benar tidak melihat teman kita atau siapapun. Kalau maksiat, kalau orang itu sedang maksiat, karena memang manusia itu pasti ya, bukan nabi, bukan rasul, bukan wali kutub, ya tentu saja sering gitu tanpa sengaja atau disengaja melakukan salah, maksiat, khilaf gitu. Nah itu kita mohon kepada Allah jangan sampai melihat gitu. Kalau melihat kan menjadi toh kita menyimpan rahasia toh. Oh, ini maaf ini gigi saya itu agak ya ini agak bermasalah tadi. Kalau secara visualnya kelihatan gimana gitu, maaf ini ya, tapi ya nggak apa-apa, yang penting disyukuri. Nah itu kembali ke itu ya, kalau ya ini termasuk aib juga. Bukan ya, kalau itu maksudnya aib itu perilaku ya kan. Jadi kalau kita itu benar-benar tidak melihat orang ketika saat sedang melakukan kesalahan, keburukan, maka hati kita kan tidak tertekan, tenang gitu. Dan kita tidak akan mungkin ghibah atau membicarakan keburukannya karena memang kita tidak melihat keburukannya. Nah, kita juga tidak perlu merasa harus menyimpan rahasia orang itu, karena kita juga tidak melihat kekurangan kesalahannya kan gitu. Yang kita lihat adalah saat dia melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, sesuatu yang hebat kan itu. Hingga kita menjadi mengagumi atau lebih husnudzon, menyayangi. Nah, dengan sikap mengagumi, husnudzon, menyayangi itu kan kebaikan-kebaikan orang itu akan ditularkan Allah kepada kita. Kita juga gitu. Tapi kalau kita itu melihat keburukannya macam-macam ya jangan-jangan nanti ketularan juga kan gitu toh. Ya itu loh, jadi makanya mari kita bareng-bareng ya. Saya juga sedang ini berusaha ini memperbanyak doa itu. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tutuplah aib umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di situ kita menyebut Allah adalah berdoa, memohon agar kita tidak melihat aib umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita juga mengingat nama Rasulullah, membaca sholawat, sekaligus di situ terkandung di situ dan kita sedikit, meskipun sederhana, kita sudah ikut, meskipun cuma kecil aja, ikut melaksanakan wasiat Rasulullah sebelum beliau wafat. Rasulullah kan sebelum wafat kan beliau bersabda ummati, umatku, maksudnya uruslah, maksudnya bantulah, maksudnya jenenge. Nah, dengan kita membaca Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad SAW, ya Allah tutuplah aib umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kita kan sudah meskipun sedikit sudah melaksanakan wasiat Nabi itu kan itu kan. Nabi pasti lebih suka lagi, lebih sayang lagi pada kita, kira-kira kayak begitu. Jadi yuk kita memperbanyak membaca Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting kita nggak usah nyuruh orang ya. Orang lain membaca juga bagus, juga nggak apa-apa. Dan nggak usah dikasih lihat orang kan gitu ya. Kita maklumi atau dibatin aja. Makin sedikit yang tahu kalau kita melaksanakan makin bagus. Jadi itu udah doa, udah ada di situ dalam kalimat Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad SAW itu ada zikrullah, ada melaksanakan wasiat Rasulullah, ada mengingat Rasulullah, ada membaca sholawat untuk Rasulullah kan gitu. Nah, kalau kita memperbanyak Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad SAW juga berarti terkandung aib kita nanti juga akan ditutup oleh Allah, karena Allah itu lebih suka kalau kita berdoa, permintaan doa itu untuk banyak orang, bukan untuk diri sendiri. Ya, kita Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad SAW, ya Allah tutuplah aib umatnya, seluruh umatnya Nabi Muhammad SAW. Berarti kan doa untuk semua umatnya Rasulullah, termasuk kita, termasuk anak istri kita, termasuk keluarga kita, termasuk orang tua kita, termasuk guru-guru kita, apalagi ya. Nah, itu Allah suka, dan Allah juga akan menutup aib kita. Jadi menutup aib itu bisa kita dijaga Allah, dihindarkan Allah dari melakukan kesalahan, kekeliruan. Bisa juga kalau memang itu memang sudah
takdir Allah kita terpeleset ke dalam maksiat itu, maka Allah mengampuni, maka Allah akan menutup itu dari pandangan orang lain kan gitu. Nah, ini nanti kaitannya juga sebenarnya kan begini, kesalahan itu yang paling penting dari itu kan sebenarnya itu dihindarkan dari eksistensinya, dari pemberitaannya kan. Ini nanti ya penjelasan di kesempatan lain. Ini udah 10 menit ya. Ya, gitu aja lah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa dzurriyyati ajmain fi kulli waqtin wa hin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam.